Pemirsa, pria yang terbaring di atas tempat tidur ini adalah Miing. Sejak seminggu yang lalu, personel grup lawak Bagito ini harus menginap di rumah sakit karena beberapa penyakit yang dideritanya. Saat berada di rumah sakit Yadika Pondok Bambu, Miing didiagnosa menderita penyakit radang tenggorokan, radang paru-paru, dan radang kantung kemih. Akibat penyakit itu, suhu tubuh Miing mengalami demam tinggi. Meski begitu, dalam keadaan kesehatan yang seperti itu, Miing masih Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Khusus pada hari Jumat ini, saya Ade Herlina akan menemani Anda untuk menyimak informasi terbaru para selebriti. Dan sejumlah sajian menarik telah dipersiapkan oleh tim Cek dari Cek untuk kita simak bersama. Kini langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Sukses memerankan tokoh cinta dalam film Ada Apa Dengan Cinta, kabarnya Dian Sastro malah dicemburui sang pacar Moreno. Moreno sempat cemburu saat menyaksikan adegan mesra antara Dian dengan Nicholas, pasangan mainnya dalam film itu. Ada pula berita menarik dari pelawak Miing Bagito. Setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit Yadika Pondok Bambu, Miing pindah ke rumah sakit Omni Medical Center atau OMC. Hal itu dilakukan Miing karena dokter rumah sakit Yadika salah mendiagnosa penyakit Miing. Petenis muda yang karirnya tengah berkibar Angelique Wijaya tiba-tiba saja tersandung masalah. Ayahnya Wijaya dituduh melakukan penipuan sebesar 4 miliar rupiah. Kasus lain juga menyebutkan kalau ayah Wijaya menggelapkan dana sponsor senilai 250 juta yang diberikan untuk biaya ulang tahun Angelique. Adakah berita itu berpengaruh pada Angelique? Sepertinya konflik antar Wulan dan Attila terus berlanjut. Setelah penahanan Attar, Attila pun diperiksa pihak Polsek karena tuduhan pencemaran nama baik. Popularitas yang diraih oleh Dian Sastro dalam film Ada Apa Dengan Cinta ternyata berdampak pada hubungan cintanya dengan pembalap Moreno. Di tengah publikasi kemesraan Dian dan Nicholas Saputra pasangan mainnya dalam film itu, Moreno dikabarkan dilanda cemburu. Terutama saat Dian dan Nico melakukan adegan mesra dalam film itu. Pemirsa, memang tidak selamanya enak menjadi pacar seorang bintang film. Apalagi jika sang pacar harus beradegan mesra di film yang dimainkannya. Hal itu dirasakan pula oleh pembalap muda Moreno yang saat ini berstatus sebagai pacar Dian Sastro. Dalam beberapa adegan di film Ada Apa Dengan Cinta, Dian Sastro harus melakukan scene berciuman dengan Nicholas, lawan mainnya dalam film tersebut. Adegan itu tentu saja membuat Moreno merasa dak-dikduk, terutama saat menyaksikan sendiri adegan itu di layar bioskop. Kaget juga sih. Nggak, tapi bayangan saya cuman itu yang hot ya, mungkin bisa bilang kayak gitu. Cuman setelah saya lihat emang agak lama, tapi ya biasalah. Apakah sebelum adegan itu Dian sudah terlebih dahulu mengatakannya kepada Moreno? Iya. Nggak, kebetulan waktu pas syuting selama sebulan lebih itu saya lagi di luar, saya lagi balap dan dia cuma bilang aja mungkin ada adegan ini apa, mesti ada adegan yang ciumannya itu. Ya, emang saya sempat kaget loh. Oh, ada kayak gitu karena saya kan nggak tahu jalan ceritanya. Oh, kenapa mesti ciumannya kayak gimana? Saya bayangan sih ciumannya udah jauh aja. Ciumannya gimana, enggak cuma ya cerita ini kan cerita remaja terus ciumannya seperti gini. Emang ya udah. Setelah menyaksikan film itu, pernahkah Moreno menyinggung masalah ini kepada Dian? Enggak sih, karena nggak sih, saya bukan mau lihat dia bohong apa enggak, karena saya mau lihat mungkin dia nggak mau bilang karena takut. Sebenarnya bukan emang dia nggak ada apa-apa, cuman karena takut dia karena saya jauh, jadi saya kepikirannya kayak gimana. Cuman alhamdulillah sih dia jujur aja tentang semuanya. Lantas, bagaimana dengan Dian Sastro sendiri? Apakah ia merasa Moreno cemburu melihat adegan mesranya dengan Nicholas itu? Enggak kok, dia nggak cemburu. Dia cemburu bilangnya enggak kan? Cemburu? Kok dia nggak bilang sama saya? Oh ya, nggak, tapi dia tahu kok saya sukanya sama dia. Dia paling kayak gitu-gitu cuma bercanda yang, iya aku nangisnya paling lama nih pas nonton, saling lihat ciuman dan dia cuma bercanda. Saat melakukan adegan mesra itu, adakah perasaan bersalah dirasakan Dian terhadap Reno? Pas lagi saya ngelakuin itu, saya ngebayangin itu Reno. Jadi saya nggak ngebayangin itu orang lain. Kalau misalnya saya nggak ngebayangin itu Reno, saya nggak bisa ngelakuin. Jadi saya konsentrasin aja itu adalah Reno gitu ya. Ternyata salah orang. Lalu bagaimana komentar Nicholas tentang adegan mesra yang dilakukannya dengan Dian Sastro? Sebelum syuting itu kan ada proses 2 bulan bedah skenario gitu. Di situ kita saling buka diri, saling udah yang ya udah deh gitu loh, nggak usah tutupin di lagi gitu loh. Ini biar total sekalian gitu. Jadi kita saling ngebuka diri, jadi udah nggak ada malu-malu lagi. Apakah Nicholas pernah mendengar kalau Moreno sangat cemburu dengan dirinya saat menonton film itu? Enggak sih, setahu gue enggak.
bisa aja nih mbak nih. Saya juga paling ngerti kalau dia ngerti juga gitu loh, cuman acting aja. Pemirsa, setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit Yadika Pondok Bambu, panas suhu tubuh Miing tak kunjung turun. Akibatnya, Miing memutuskan untuk melakukan pengecekan ulang di rumah sakit lain. Dari pengecekan ulang itu, diketahui bahwa Miing menderita sakit demam berdarah. Padahal sebelumnya, oleh dokter rumah sakit Yadika, Miing didiagnosa menderita radang tenggorokan dan infeksi kantung kemih. Pemirsa, pria yang terbaring di atas tempat tidur ini adalah Miing. Sejak seminggu yang lalu, personel grup Lawak Bagito ini harus menginap di rumah sakit karena beberapa penyakit yang dideritanya. Saat berada di rumah sakit Yadika Pondok Bambu, Miing didiagnosa menderita penyakit radang tenggorokan, radang paru-paru, dan radang kantung kemih. Akibat penyakit itu, suhu tubuh Miing mengalami demam tinggi. Meski begitu, dalam keadaan kesehatan yang seperti itu, Miing masih menyempatkan diri untuk tampil di Hotel Mulia minggu lalu. Seusai manggung, Miing kembali ke rumah sakit. Selang 2 hari, pihak rumah sakit mengizinkan Miing untuk pulang ke rumah. Tetapi saat berada di rumah, kondisi kesehatan Miing malah memburuk. Demam tinggi kembali menyerangnya. Saat itulah Miing memutuskan kembali menjalani perawatan rumah sakit, tetapi kali ini rumah sakit yang berbeda. Dan alangkah terkejutnya ketika Miing mengetahui kalau hasil pemeriksaan baru menyatakan bahwa dirinya terserang penyakit demam berdarah. Saya dirawat hampir 4 hari di sana. 4 hari. Lalu sampai terakhir pun tidak dinyatakan demam berdarah. Makanya pada hari Rabunya saya minta izin untuk manggung karena saya punya tanggung jawab moral terhadap pekerjaan itu. Udah lama orang kontrak saya. Dalam kondisi di kursi roda dikawal oleh suster dengan tabung oksigen segala macam lengkap begitu. Nah setelah itu hari Jumatnya sore saya nanya sama dokter, kalau kayak gitu saya udah boleh pulang dok? Enak kan nggak? Ya enak sedikit. Ya boleh pulang. Sekali lagi saya nyatakan saudara tidak terkena demam berdarah gitu loh. Bahwa itu cuma radang yang saya ucapkan tadi. Saya pulang. Rupanya ke rumah saya anfal lagi, panas lagi. Dan sudah nggak bisa bangun. Udah ngangkat tangan pun sudah tidak kuat gitu udah. Akhirnya teman tadi, dokter tadi menyarankan segera dibawa ke rumah sakit lagi. Tapi saya minta ke rumah sakit ke sini. Masuk ke UGD langsung ambil darah, nggak sampai 1 jam keluar hasil, ternyata cuma 17.000 trombositnya yang dipersyaratkan antara 200 sampai 400 gitu. Berarti sudah turun habis banyak gitu. Dokter hanya komentar daya tahan tubuh Anda cukup kuat. Akhirnya dibahandal dengan cairan, dikasih suntikan tapi napas udah kayak paru-paru udah kejepit. Udah misalnya gitu bertahak itu sakit sekujur tubuh, perut udah sakit. Jadi rupanya menurut dokter di sini radang paru-paru pembengkakan betul, kantong kemih juga betul, semuanya betul. Hanya itu adalah serangan dari demam berdarah itu, diakibatkan oleh itu. Jadi kesimpulannya hari Minggu waktu saya demam malam itu udah kena sebetulnya. Cuma saya kok aneh gitu waktu di sana, didiagnosis di sana dengan hasil darah itu tidak ditemukan penurunan trombosit gitu loh. Miing merasa beruntung karena ia pindah ke rumah sakit yang lain. Lantas, bagaimana Miing menanggapi kelalaian itu? Tidak berlebihan menuduh dokter ya, dia manusia. Juga dia menggunakan alat laboratorium. Mungkin operatornya kurang teliti dalam melihat hasil darah, mungkin alatnya, atau mungkin dokter terlalu cepat menyimpulkan. Dalam hal ini, apakah Miing merasa dirugikan? Sehat aja rugi waktu. Harusnya saya sehat lebih cepat. Kalau penyakit itu lebih dini terdeteksi, berarti kan antisipasi pengobatannya lebih cepat. Otomatis bahwa penyembuhannya waktunya lebih pendek. Kalau sekarang kan saya butuh dari nol lagi penyembuhan ketika saya masuk rumah sakit ini baru dimulai dengan penyembuhan
tentang kasus demam berdarahnya. Apakah ada rencana Ming untuk menuntut kelalaian itu? Ini mudah-mudahan menyadari kesalahan itu, lalu saya tidak akan mengulangi lagi untuk berbuat yang salah. Jadi ya mungkin memilih tempat dan memilih, saya kira mungkin kalau boleh bilang dokter ilmunya sama mungkin.